بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق Allahul Azim. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. VJ masih bersama 3 wanita-wanita hebat di samping VJ, Kak Neng, Kak Nisa, dan juga Kak Fira yang luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan cerita-ceritanya gitu ya, bagaimana dibalik perjuangan sampai pada akhirnya menjadi seorang pemenang, runner up, dan lain sebagainya di Duta Muslimahan 2024 ini. Nah, ini setelah menjadi pemenang dengan berbagai kegiatannya kemarin ya, luar biasa sekali ya. Setelah itu apa lagi nih yang mungkin akan direncanakan nih? Apa mungkin setelah pemenang ini akan ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Duta Muslimahan ini, Kak? Mungkin bisa dijawab. Kita lebih ke silaturahim, kayak ke apa? Ke pondok-pondok pesantren. Kalau Neng kan memang dai ya, jadi lebih ke pertamanya pesantren dulu gitu. Karena santri juga kan harus berkarya dan berprestasi gitu. Jadi menyalurkan ke sosial ya, berarti ya, karena sosial. Nah, ini setelah menyandang sebagai Duta Muslimahan 2024, ini merasa sudah puas belum sih kakak-kakak ini gitu ya dengan pencapaian yang sudah dicapai? Mungkin dari bilang puas nggak? Apalagi mungkin gebrakan yang akan dilakukan ke depannya nih? Semakin bisa memajukan Duta Muslimah gitu. Semoga dengan Duta Muslimah ini melahirkan winner-winner yang nantinya terus bermanfaat gitu. Amin. Insya Allah. Nah, ini mungkin kalau dari Kak Fira sama Kak Nisa nih, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin disampaikan kepada pemirsa nih yang mungkin ingin ikutan pageant gitu ya, ajang-ajang kompetisi muslimah tapi masih ngerasa insecure dengan dirinya? Kadang kan perempuan gitu ya, kayak gitu ya, ngerasa insecure gitu, aduh karena mungkin secara ini kurang pede dan lain sebagainya. Ada nggak sih pesan-pesan nih dari mungkin perwakilan Kak Fira dan Kak Nisa? Mungkin dari Nisa dulu ya. Iya, boleh. Sebenarnya tahapan ini itu tahapan yang Nisa capai untuk secara langsung menginspirasi murid-murid Nisa, murid-murid tuli. Jadi memang potensi mereka tuh banyak sekali di bidang modeling dan pageant gitu. Sehingga untuk mengetahui nih tahapan-tahapan pageant di Duta Muslimah, Nisa berinisiatif untuk terjun dulu. Ketika sudah terjun dan mengetahui prosesnya seperti apa, pulang dengan berjuta-juta bekal. Dan di sekolah pun Nisa bisa menebarkan informasi dan advokasi berkaitan dengan Duta Muslimahan ini dan mereka, dan bisa kemudian mendidik atau mengkader mereka gitu ya untuk jadi pageant yang diharapkan khususnya di Duta Muslimahan ini gitu. Kemudian izin untuk menyampaikan pesan langsung mungkin ya ke teman-teman, ke murid-murid Nisa di sekolah. Halo anak-anak ibu di sekolah di Kota Bandung. Hari ini ibu di BRTV untuk memberikan inspirasi untuk kalian semua. Kalian semua harus yakin kalian punya kemampuan dan bisa ikut kompetisi apapun. Oke? Semangat selalu. Kita akan berjuang bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semoga bisa dilihat ya untuk murid-muridnya Kak Nisa di rumah. Semoga nanti nonton bareng ya. Ini lagi nonton bareng kayaknya di rumah. Iya, jadi di DM tuh masuk jadi mau ikut model kayak Masya Allah. Ibu bantu aku
gitu. Jadi ada beberapa yang udah jadi konten kreator, mudah-mudahan dengan Nisa jadi sampai tahapan ini pulang Nisa bisa, mudah-mudahan tahun depan Nisa bisa borong nih. Amin. Murid-muridnya ya kita duta muslimah semua nih, luar biasa. Waduh, luar biasa. Kalau dari Kafira nih, apa nih Kafira? Oke, kalau membahas soal insecure ya, saya tuh suka dengan lagu ini. Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Yang artinya, kita itu di dunia itu nggak ada yang sempurna, Kak. Kalau kita itu terus dilanda dengan insecure, kita itu pasti nggak akan berkembang. Insecure itu boleh, kalau menurut saya. Dan saya tuh termotivasi dengan Kak Prila Tukonsina. Kebetulan saya tuh ngefans sama beliau, iya. Beliau itu mengatakan bahwa insecure itu boleh, tetapi dalam tahapan yang wajar. Insecure untuk merubah dirinya lebih baik lagi. Tapi jangan menjadi manusia yang nggak insecure ya. Kalau nggak menjadi manusia yang memiliki insecure, pasti dia itu merasa paling tinggi. Merasa paling hebat di antara teman-teman yang lain. Jadi insecure boleh, tapi kita jangan sampai untuk mengembangkan terus potensi kita dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Jadi jadikan motivasi. Iya, jadikan motivasi. Karena kita itu di dunia itu nggak ada yang sempurna, gitu. Bersyukur. Insya Allah ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat yang kita miliki. Amin. Masya Allah. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini bagaimana proses sampai pada akhirnya yang ingin juga join gitu ya, menjadi kakak-kakak juga nantinya di tahun depan gitu ya. Gimana cara ikutannya nih Kak? Mungkin perwakilan siapa Kakak? Saya bisa bantu. Insya Allah di tahun ini untuk yang pertama kalinya juga CEO dari Duta Muslimahan itu mengembangkan Duta Muslimah ke 13 provinsi di Indonesia. Yang mungkin sebelumnya tidak 13 provinsi, sekarang menjadi 13 provinsi. Dan dari perpanjangan tangan ini, perwakilan dari setiap provinsi inilah kemudian dilakukan sosialisasi dan advokasi berkaitan dengan Duta Muslimah, sehingga nanti muslimah-muslimah yang di setiap provinsi ini dapat mungkin pembekalan gitu, kemudian advokasi, dan juga tentu aja karena sekarang zamannya digital, mungkin kalau di luar provinsi yang 13 ini bisa mendapatkan informasi dari Instagram Duta Muslimahan @dutamuslimahan. Gitu. Bisa di follow Instagramnya ya. Di bawah di Duta Muslimahan. Pasti akan di share ya kalau misalkan open rec pendaftarannya kembali gitu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan dari sekarang gitu, apa aja nih portofolio yang bisa dikumpulin dikit-dikit sampai menuju Duta Muslimahan 2025. Masya Allah. Nah ini mungkin kalau tadi diceritakan bagaimana proses daftarnya, ini mungkin persiapan bagaimana nih sebelumnya, mungkin sampai akhirnya nanti daftar, apa aja yang perlu disiapin, skill apa yang harus punya sebagai calon Duta Muslimah nantinya apa nih Kak? Mungkin bisa dijawab perwakilan Kak Fira atau Kak Neng. Kalau mengikuti Pigeon, menurut saya pribadi ya, mengikuti apapun itu terutama harus attitude yang baik nomor pertama. Secerdas apapun kamu, secantik apapun kamu, kalau attitude kamu kurang, ya mohon maaf. Pasti apapun perlombaan pasti yang nomor satukan itu adalah attitude. Jadi berperilaku baik dulu, baru setelah itu tunjukkan skill kamu, entah itu public speaking, modeling, mengaji, qira, menyanyi, acting dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mental dan juga yang terakhir mohon maaf yaitu niat. Kalau kita niat dari hati, pasti akan kembali ke hati seperti itu. Jadi ikhlaskan niat kita untuk berjuang seperti itu Kak. Oke. Ya, kembali lagi memang betul, yang pertama itu yang harus kita siapkan adalah attitude gitu. Attitude kita karena memang innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah itu diutus untuk kita menyempurnakan akhlak gitu. Yang pertama tadi akhlak, yang kedua tadi bakat. Kembangkan bakat kita yang insya Allah karena ada nantinya di grand final dipilih untuk duta berbakat, bukan hanya winners, bukan ada duta berbakat, ada apa lagi ya, duta sosial, duta pariwisata. Basic yang bakat yang harus dipunya tuh seorang duta tuh apa? Public speaking. Public speaking ya, yang paling wajib ya baca Al-Quran. Baca Quran justru ya, wajib. Berarti semua duta
muslimahan bisa Iya, baca Quran. bukan hanya baca Al-Qur'annya tapi makhraj, tajwid. Karena memang nantinya baca Al-Qur'an ditanya ini hukum tajwidnya apa gitu. Jadi screening awal itu yang dites. Iya, yang dites. Ini pencarian pageant duta muslimahan ini berbeda dengan pencarian yang lain. Ini luar biasa sekali ya. Tidak hanya mungkin menjadi seorang duta aja gitu, tapi juga keagamaannya juga luar biasa gitu ya. Bakat-bakatnya juga sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Masya Allah luar biasa. Semoga duta muslimahan 2024 akan tetap ada seterusnya ya sampai ke depannya gitu. Sukses selalu. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Neng, Kak Nisa, Kak Fira atas sharing-sharingnya hari ini dan juga waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan, diceritakan tadi dapat bermanfaat untuk pemirsa BRTV di rumah. Masya Allah luar biasa. Ini kalau mungkin mau follow Instagramnya Kak Neng apa nih Kak Neng Instagramnya? Bisa diinfo? Instagramnya buka Instagram, cari @nengfitri_0502. Oke, itu Kak Neng. Kalau Kak Nisa? Tinggal cari @ernisa @ERNIISSA. Oke, Kak Nisa. Kak Fira? Kalau aku @Vira_Firani. Nanti di situ juga ada beberapa ini ya, beberapa foto pengantin karena weddingan ya. Oke, pengusaha ya. Portofolio di Instagram juga ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak gitu ya untuk kakak semua, semoga sehat selalu gitu ya. Semoga dapat mampir lagi ke sini ya, kita cerita makin banyak lagi ya. Terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng dan jangan lupa juga follow Instagram Duta Muslimahan ya Kak, @Duta Muslimahan. Duta Muslimahan. Duta Muslimahan di sana juga banyak sekali gitu ya info-info yang juga pemirsa yang ingin ikutan Duta Muslimahan tahun depan bisa di-follow Instagramnya dari sekarang, Duta Muslimahan. Saya VJ atau VJ pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nisa, Kak Fira.